Kemudian kalau hukmiyah, jadi ainiyah yang terlihat oleh mata, tercium oleh hidung, dan dirasakan oleh lidah. Tapi ingat, kamu hanya dituntut untuk melihat dengan matamu saja yang punya mata. Tidak disunahkan untuk mencium dan menjilat. Gak usah. Naudzubillah, kayak menjilat najis, gak masuk akal. Makanya ulama mengatakan tidak sunnah. Baik. Itu. Kemudian hukmiyah itu adalah najis ada. Bagaimana kamu tahu ada? Kemarin saya kelihatan dia kencing di sini. Dan yang tinggal di rumah di sini hanya saya, pasti belum disucikan. Tapi kok hilang, kering, kena angin dan kena matahari. Dicari. Sudah. Enggak kelihatan di mata. Berarti hukmi, ya. Anggap saja cium saja. Biarpun tidak disunahkan. Dicium tidak ada baunya, dijilat enggak ada rasa. Biarpun cium dan menjilat tidak disunahkan. Anggap saja sudah kelihatan. Kayak tadi ada kencing di lantai sini. Ada anak kecil, anaknya siapa begitu. Nah, ini anak banyak kan, cucunya banyak di sini. Ada kencing situ, saya lupa. Kering, hilang, bersih, gak ada kelihatan. Tapi ingat di lantai 1, 2, 3, ingat lantai ketiga dari pojok sana anak saya kencing di sini. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Maka selagi belum disucikan tetap najis. Cuman namanya najis, hukumnya najis tapi tidak terlihat. Kalau kita sholat di atasnya tidak sah. Dan kalau tangan kita basah nyentuh di situ jadi najis, karena najis. Cuman hukmiyah, karena hukumnya najis tidak terlihat oleh mata. Nah, kalau najis hukmiyah, cara mencucikannya gampang nanti. Cara mencucikannya gampang, karena ainun najasati, bentuk najis yang tidak ada. Maka najis hukmiyah itu, cara mencucikannya adalah cukup kamu datangkan air, sama. Kamu datangkan air, biarpun air segelas bisa untuk 2 tehel. Air segelas kamu tuangkan begitu, kemudian kamu ratakan. Kamu ratakan saja. Tapi air harus dituang. Tapi kalau dilap, tidak. Dipel, tambah kemana-mana najisnya. Ini ada sesuatu yang penting ini. Subhanallah, kita menemukan. Dan ini kenyataan. Suatu ketika ada sesuatu. Dipel itu sudah suci katanya. Ajib. Dipel sudah suci. Dari mana itu? Jadi kena najis, bekas najis, malah dipel. Kalau dipel basah dengan najis, memindah. Jadi sak rumah rata dengan najis. Tapi tolong dibatasi itu. Dibatasi, kalau sudah kering menjadi najis hukmiyah, tidak ada kelihatan bentuknya, maka cara mencucikannya mudah, nggak harus pakai 1 timba. Tapi kalau masih najisnya ainiyah, ada genangan kencing, kamu siram, lah kemana-mana kencingnya, najis semuanya nanti. Sebab bentuk najisnya akan pindah, ainun najasahnya. Kecuali najis itu sudah menjadi hukmiyah. Tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, maka tinggal kamu guyur air secukupnya di situ saja. Asalkan air menggenang di situ, lah air menggenang bisa dipindah dengan tangan kita. Sebab ingat, air selagi belum berpisah dari tempat yang disucikannya, tetap mensucikan, belum menjadi mustakmal. Selesai, tinggal meratakan saja, beres. Termasuk diantaranya, jika kamu pengen buru-buru, ada kencingnya anaknya siapa di situ. Kalau saya guyur dengan 1 timba, repot bener nih, bagaimana caranya? Paling mudah adalah jadikan najis hukmiyah dulu. Termasuk empuk. Waduh, empuk, Masya Allah. Empuk bersihkan, dibersihkan. Kalaupun harus dilap dengan alat pel. Tapi ingat, alat pelnya jadi najis. Alat pel atau tisu, dibersihkan. Awas tisunya buang di tempat sampah. Tapi ingat, sampai itu kalau pakai tisu yang basah sekali, bersihkan, diangkat, kemudian dikipasi, kering, nggak ada bentuknya, nggak ada baunya, berarti najisnya hukmiyah. Jadi kamu bersihkan dulu, biar tidak meninggalkan bentuk najisnya. Setelah kamu bersihkan, masih ada basahan biasanya kan. Tapi ingat, basahnya najis loh ya. Yang kamu pegang adalah najis. Buang, dicuci di kamar mandi, bekas pelnya tadi. Ingat, tak taunya kena angin, kering. Masih najis atau tidak? Masih. Tinggal, karena ini menjadi najis hukmiyah, kamu tuang air segelas di atasnya. Tapi syaratnya kering dulu. Kalau basah masih ada bentuknya berarti. Sudah kering, baru kamu tuangi. Selesai. Ini termasuk caranya mencucikan lantai. Agar kamu tidak sibuk mengguyur 1 kamar semuanya. Bagian yang terkena najis itu saja kamu jadikan najis hukmiyah. Kemudian setelah itu kamu guyur air secukupnya di situ, nggak harus kemana-mana. Dan air di situ suci, mensucikan selagi masih
di situ. Yang jelas suci. Kamu minum juga boleh setelah itu. Habis kamu guyur, kamu minum haus. Minum boleh. Karena suci. Hanya jorok saja. Ini adalah ilmu yang jarang dihadirkan, harus tahu ilmunya. Rumah tangga dan sebagainya. Lah anehnya santri ikut buya kok masih salah gitu kan, aneh. Mensucikan yang ngaco. Dipelut ya. Alhamdulillah tidak ada insyaallah. Dipel, enggak karu-karuan kalau kamu pel, alat pelnya najis, kamu tarik ke sana najis, tarik ke sana najis semuanya. Sebab ingat kok indahnya, yang memindahkan najis apa? Bebasahan. Dan mencucikan najis tidak dengan mengusap, tapi dengan membasuh. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap kepala, membasuh harus. Sehingga dibedakan dalam wudu ada ghusl, membasuh dan mengusap.